Halo, selamat siang. Kembali lagi di kelas online Lupin Course. Kali ini setelah libur panjang ya, 2 minggu kita vakum. Kemudian hari ini adalah persiapan untuk UAS. Jadi kita akan nge-review semua latihan soal dari mulai bab pertama yaitu relasi dan fungsi, kemudian fungsi inverse dan fungsi komposisi, dan the last one kita akan bahas juga beberapa soal trigonometri. Karena waktu kita yang sangat singkat, maka ada beberapa soal aja ya, nggak banyak gitu. Oh ya, untuk bulan Mei ini kita full untuk persiapan ulangan akhir semester. Jadi akan dilaksanakan dari tanggal 15, kemudian tanggal 22, dan terakhir yaitu tanggal 29 Mei 2022. Oke, langsung saja. Soal yang pertama yaitu nih, tentukan daerah asal dari fungsi f(x) sama dengan 5x min 6 per 3x plus 4. Maka daerah asalnya itu penyebut tidak boleh 0. Maka di sini menjadi seperti ini ya. 3x plus 4 itu tidak sama dengan 0, maka 3x tidak sama dengan negatif 4. Maka x tidak sama dengan negatif 4 per 3. Jadi daerah asalnya itu adalah x tidak sama dengan negatif 4 per 3. Kemudian nomor 2, diketahui fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 10. Maka tentukan f(1) min x. Nah, ini kita substitusikan saja 1 min x ke dalam fungsi tersebut. Maka menjadi, kita ke page baru aja ya. Ini nomor 2. Di sini kita tulis fungsinya dulu. Fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 10. Maka f(1) min x sama dengan min 1 min x kuadrat plus 2 kali 1 min x plus 10 sama dengan min. Kita kuadratkan 1 min x menjadi 1 min 2x plus x kuadrat plus 2 min 2x plus 10. Kemudian menjadi min 1 plus 2x min x kuadrat plus 2 min 2x plus 10. Kita sederhanakan, bisa kita coret di sini plus 2x min 2x ya. Maka menjadi min x kuadrat. Kemudian min 1 plus 2, 1 plus 10 plus 11. Selesai. Gitu. Next, nomor 3. Titik balik fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat plus 13x min 15. Kita akan mencari titik balik fungsinya. Rumusnya yaitu titik balik itu titik puncak tuh ya. Rumusnya adalah xp, yp. Min b per 2a, min d per 4a. Ingat fungsi yang kita punya yaitu f(x) sama dengan 3x kuadrat plus 13x min 15. Maka di sini ini adalah A, ini adalah B, min 15 adalah C. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu min 13 per 2 kali 3, min D ini kita hitung terpisah aja ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 13 kuadrat min 4 kali 3 kali min 15 sama dengan 169 plus 180 sama dengan 349. Kemudian kita masukkan ke di sini 349 per 4 kali A adalah 3. 4 kali 3. Maka menjadi min 13 per 6, min 349 per 12. Jadi titik baliknya adalah ini. Gitu.
ya, berupa titik koordinat. Dan nomor 4. Nomor 4 kita punya diketahui fungsi fx sama dengan 4x 4 min 3x per x plus 2. Maka tentukan persamaan asimtot tegak dan datar fungsi tersebut. Oke. Nomor 4. Fungsinya yaitu fx sama dengan 4 min 3x per x plus 2. Untuk asimtot tegak itu terjadi jika penyebut bernilai 0. Maka di sini x plus 2 itu sama dengan 0. Maka asimtot tegaknya yaitu x min 2. Kemudian untuk asimtot datar, kita bagi saja nih koefisien dari pembilang, koefisien x dari pembilang dengan koefisien x dari penyebutnya. Sini ya, berarti min 3 per 1. Berarti min 3. Nah, ini ditulisnya adalah Y sama dengan min 3. Gitu. Next. Untuk nomor 5, nih kita punya fungsi komposisi. Di sini fungsi komposisi kita punya fx sama dengan 3x min 2, gx sama dengan x kuadrat, dan hx sama dengan 5 min 2x. Maka tentukan nilai dari h.g.f.x. Oke? Kita tulis. Nomor 5. Kita punya di sini fx tadi 3x min 2. Kemudian gx, x kuadrat. Terakhir hx 5 min 2x. Maka yang akan kita cari adalah h.g.f.x. Di sini itu artinya h.g.f.x. Maka dengan kata lain fx kita masukkan ke gx, kemudian hasilnya kita masukkan lagi ke hx. Maka menjadi h dulu yang ditulis 5 min 2. Nah, x-nya ini berupa gx. Ternyata gx itu x kuadrat. X ini berupa 3x min 2. 3x min 2 kuadrat. 5 min 2 kuadrat dari ini berarti 9x kuadrat min 12x plus 4. Kemudian kita sederhanakan 5 min 18x kuadrat plus 24x min 8. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi min 18x kuadrat plus 24x. 5 min 8 berarti menjadi min 3. Gitu ya. Yeay, selesai. Nih, kemudian untuk part 2. Kita punya nih 4 soal terakhir. Kita akan menentukan fungsi inverse. Fungsi inverse, kemudian nih perbandingan trigonometri, kemudian trigonometri sudut berelasi, dan yang terakhir adalah nih perbandingan dengan aturan sinus. Oke, kita bahas ya. Nomor 1, kita akan mencari fungsi inverse dari fx sama dengan 3x plus 6 per 2x min 5. Oke, bentar ya. Ditambah paper, square paper, biar enak. Soal nomor berapa? 6 ya? 6. Nih, soal nomor 6, kita punya fungsinya yaitu fx sama dengan, kegeser, 3x plus 6 per 2x min 5. Ingat kalau untuk mencari fungsi inverse, maka fx-nya kita ubah menjadi bentuk y. Y sama dengan 3x plus 6
per 2x min 5. Kemudian kita kalikan silang, berarti menjadi 2xy min 5y sama dengan 3x plus 6. X digabung dengan yang X ya, 2xy, ini positif menjadi negatif, kemudian 5y plus 6. X kita keluarkan, maka sisanya yaitu 2y min 3, sama dengan 5y plus 6. Kemudian X 5y plus 6 per, kita pindah, jadi di sini berarti ya 2y min 3. Maka X kita ubah jadi langsung bentuk inverse ya. F inverse sama dengan 5y, udah jadi X, 5x plus 6 per 2x plus 3. Selesai. Nih, aku highlight. Jadi intinya ubah dulu menjadi bentuk ini, Y, kemudian kalikan silang, kemudian diubah dalam bentuk X. Terus terakhir kita ubah X itu menjadi langsung fungsi inverse-nya. Next, nomor 7. Nah, udah trigonometri ya. Diketahui sin X itu sama dengan 15/7. Maka tentukan nilai cos X dan tan X. Oke. Yuk, nomor 7. Kita punya sin X. Ternyata 15/17. Maka di sini bisa kita gambar, kita ilustrasikan ya. Nih. Terus segitiganya nggak lurus. Nih. Bisa kita ilustrasikan di sini. Ini X. Sin itu depan per miring. Maka di sini depan berarti 15, depan sudut X. Kemudian miringnya sini 17. Maka yang akan kita cari tahu adalah cos X dan tan X. Maka sisi yang belum kita ketahui, kita cari dulu. 17 kuadrat min 15 kuadrat. 289 min 225. 64. Maka di sini ada 8. Atau ini itu sebenarnya adalah triple Pythagoras. Kalau ada 15, 17, maka nilai yang lain adalah 8. Maka di sini cos X adalah miring. Kok miring? Samping. Samping per miring. Berarti berapa? 8/17. Kemudian untuk tan X itu adalah depan per samping. Maka kita dapatkan nilainya depan sudut X, yaitu 15, samping sudut X, yaitu 8. Selesai. Sungguh mudah ya ini ya perbandingannya. Nomor 3 yaitu kita akan menghitung operasi pada sudut berelasi, yaitu cos 210 dikali cos 240 tan 225. Cluenya adalah kita harus ingat rumus-rumus sudut berelasi ya. Mereka termasuk kuadran yang mana gitu. Oke. Next, nih kita bikin di sini nomor 8 ya. 8. Cos 210 kali sin 240 derajat per tan 225 derajat. Ingat, semuanya ini ternyata termasuk kuadran ketiga. Maka kalau kuadran ketiga, ingat kuadran pertama itu semuanya positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Kuadran ketiga hanya tan yang positif. Dan yang terakhir, kuadran keempat hanya cos yang positif. Jadi ini nanti cos sama sin ini bernilai negatif. Oke, hanya tan yang positif. Maka kita hitung pakai rumus sudut berelasi. Cos 210 itu dari 180 derajat plus 30 derajat.
kali sin 240 itu adalah 180 derajat plus 60 derajat per tan 225 itu 180 derajat plus 45 derajat. Oke, ingat untuk kuadran ketiga cos dan sin adalah negatif. Maka di sini kita tulis men cos. Yang hanya kita tulis ini ya, alfanya aja. Cos 30 derajat kali sin. Ingat negatif di kuadran 3. Men sin 60 derajat per tan 45 derajat. Nah, kalau udah sudut yang istimewa ini 30, 60, 45, kita pakai yang nilai-nilai yang ada di tabel sudut istimewa itu. Mudah ya, men. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Men, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian, tan 45 derajat nilainya adalah 1. Maka di sini hasilnya yaitu setengah kali setengah adalah seperempat ya. Seperempat kali 3. Maka hasilnya menjadi 3/4. Selesai. Nih, untuk nomor 8. Sangat mudah sekali. Dan ingat lagi yang tadi sebelum mengerjakan adalah untuk mengingat kembali kuadran pertama yang positif itu apa. Terus kemudian kuadran kedua yang positif adalah sin. Kuadran ketiga yang positif tan. Kuadran yang terakhir atau 4 yaitu yang positif cos. Gitu. Kemudian untuk rumus sudut berelasi, untuk mengingat kembali jika sudut itu termasuk kuadran ketiga adalah rumusnya 180 derajat plus alfa gitu. Nanti tinggal sesuaiin aja negatif sama positifnya. Tapi untuk nilai kosinnya tetap ya. Kemudian untuk yang kuadran kedua rumusnya yaitu 180 derajat min alfa gitu. Nih aku kotak. Yeay, satu soal lagi nomor 9. Nih, nomor 9, nomor 4 ya, tapi part 2 sama aja sih ya, nomor 9. Oke, kita punya diketahui sudut ABC, kok sudut segitiga, segitiga ABC dengan sudut A yaitu 30 derajat dan sudut B adalah 45 derajat, maka tentukan AC banding AB. Kalau ini di sini aja ya. Ini dulu. Kita ilustrasikan dulu seperti ini. Segitiganya. Nah, kita tulis segitiga ABC, maka di sini tulis A, B, C. Sudut A 30 derajat, 30 derajat. Sudut B 45 derajat, sini 45 derajat. Nah, kemudian kita harus ngebandingin AC dan BC. AC ini, BC ini. Maka kita tulis, kita pakai aturan sinus ya. Aturan sinus. Nih, kita pakai aturan sinus. Yaitu, kalau sesuai soal, AC per sin B. Nah, kemudian BC per sin A. Karena yang ditanyakan adalah perbandingannya, maka AC per BC, atau dengan kata lain, ini itu disebut AC banding BC, sama dengan sin B banding sin A. Maka di sini AC banding BC sama dengan sin B, yaitu sin 45 derajat per sin 30 derajat. Nggak nyukup, aku pindah sini ya. AC banding BC sama dengan sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2 per sin 30 yaitu setengah. Maka di sini perbandingannya menjadi AC banding BC sama dengan, nih kita bisa coret. Kita bisa coret ya di sini.
coret, coret, maka di sini perbandingannya menjadi akar 2 banding 1 gitu. Jadi ini isinya adalah akar 2 banding 1. Gitu ya. BC banding sin A. Sin A-nya 30. Oh iya, benar. Oke, benar ya. Hasilnya adalah nih. Perbandingannya akar 2 banding 1. Yes, selesai. Demikian pertemuan kali ini, yaitu tentang persiapan UAS semester 2. Untuk minggu depan, kita akan membahas soal-soal lagi dari mulai bab pertama sampai bab terakhir, yaitu relasi fungsi, fungsi inverse dan fungsi komposisi, kemudian trigonometri. Dari mulai perbandingan trigonometri sampai aturan sinus, kosinus, luas segitiga. Seperti itu. Terima kasih yang telah join. Terima kasih untuk kakak-kakak, yaitu Kak Putri dan Kak Tony. Terima kasih telah bergabung. Untuk pembahasannya akan kita share seperti biasa di hari Senin. Thank you so much ya. Dan untuk rekaman pertemuan hari ini akan kita share juga di youtube.lupincourse.com. YouTube Lupin Course. Kalau website kita di www.lupincourse.com. See you.